Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Yang menjadi otaknya ya sudah jelas saudara FS, dan dia mengakui memang saya yang buat skenario juga. Sebelum mereka bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas itu, dia memanggil satu persatu. Saudara Kuat dipanggil, saudara Riki dipanggil, saudara Baradae dipanggil. Dia bikin skenario dan dia katakan nanti kamu lakukan ini begitu. Nah, sampai di TKP dia jalankan perintah itu. Setelah itu dia mulai mengatur-atur katakanlah pemindahan TKP-nya, barang bukti dan lain-lain. Saya khususnya ya mewakili tim kuasa hukum meminta ya sesuai dengan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya untuk menahan tersangka. Nah, untuk membuat perkara ini supaya menjadi terang benderang, saya pikir ini dua-duanya sudah cocok untuk segera menahan Ibu Putri nanti setelah selesai pemeriksaan. Mengapa perlu ditahan? Yang pasti yang pertama agar yang bersangkutan sesuai dengan pasal 21 tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri ataupun tidak mengulangi perbuatannya. Akhirnya Putri Cendrawati mengakuinya juga ini yang sebenarnya yang terjadi. Putri Cendrawati akhirnya mengakui semua yang dialaminya dia saat diperiksa di Mabes Polri Jumat 26 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Diperiksa pada Jumat kemarin, Putri Cendrawati mengakui semuanya yang terjadi di rumahnya dan apa yang terjadi antara suami dan korban Brigadir J. Seperti diketahui, Putri Cendrawati, istri Irjen Verdi Sambo, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Barreskrim Polri Jumat. Arman Haris mengatakan bahwa kliennya mendapatkan 80 pertanyaan dari penyidik saat pemeriksaan. Kurang lebih ada 80-an pertanyaan, ujar kuasa hukum Putri Cendrawati Arman Haris kepada wartawan di Mabes Polri Sabtu 27 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, seperti dikutip dari suara.com. Arman juga menjelaskan bahwa kliennya masih tetap menjawab secara konsisten bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Ibu PC menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual. Dalam perkara ini, itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata dia. Dan keterangan klien istri Verdi Sambo kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, ujarnya. Istri Verdi Sambo ini menjelaskan peranan yang lakukan saat terjadinya pembunuhan Brigadir J. Putri tetap menolak jika ia disebut ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Secara konsisten juga klien kami Ibu PC telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan pada klien kami, jelasnya. Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik, papar Arman. Setelah Verdi Sambo dipecat, Polri Itsus akan proses 34 terduga pelanggar kode etik dalam 30 hari. Verdi Sambo setelah menjalani sidang kode etik akan diputuskan dijatuhi sanksi pemberhentian tindak tidak dengan hormat. Jumat 26 Agustus 2022, dalam artikel mengulas tentang Verdi Sambo yang dipecat dari institusi Polri hingga tim Itsus akan proses 34 orang lainnya. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi dipecat dari institusi Polri berdasarkan sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang etik tersebut, Verdi Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Selanjutnya, Inspektorat Khusus masih terus bekerja mendalami terkait pelanggaran kode etik dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, sebanyak 34 orang terduga pelanggar kode etik akan diproses dalam sidang etik. Dedi mengatakan pihaknya akan menjadwalkan sidang etik bagi terduga pelanggar kode etik. Dedi pun menegaskan tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yakni istri Verdi Sambo Putri Cendrawati.
Sebab kata Dedi, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, berkas Putri Chandrawati akan segera dilimpahkan ke JPU. Sebelumnya, Ferdy Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi hingga Jumat 27 Agustus 2022 dini hari. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Ferdy Sambo. Dalam sidang tersebut memeriksa 16 orang termasuk Ferdy Sambo dan 15 saksi. Adapun sebanyak 15 saksi mengakui apa yang dilakukan dan Ferdy Sambo tidak menolak apa yang disampaikan para saksi tersebut. Selain sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Setelah dibicarakan keputusan majelis sidang, Sambo pun mengajukan banding. Kapolri 97 polisi diperiksa, 35 diantaranya langgar kode etik. Diberitakan tribunnews.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 97 personil Polri telah dilakukan pemeriksaan kode etik dan internal Polri terkait penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. Listio Sigit menyebut berdasarkan pemeriksaan terhadap 35 personil yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Listio pun merinci 35 terduga pelanggar berdasarkan pangkat. Listio menambahkan dari 35 personil itu 18 anggota saat ini sudah ditempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya. Sebagai informasi, Brigadir J meninggal setelah ditembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Terkait hal tersebut, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Bukan cuma diberhentikan tidak dengan hormat, Ferdy Sambo juga dijatuhi hukuman ini di Makobrimob. Sidang Komisi Kode Etik Irjen Pol Ferdy Sambo berlangsung sekitar 18 jam lamanya, dimulai dari Kamis pukul 09.25 dan berakhir pada pembacaan putusan pada Jumat dini hari pukul 02.00 WIB. Sidang KKEP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Ferdy Sambo karena terbukti melanggar kode etik kepolisian. Selain PTDH, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Makobrimob. Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela. Hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik. Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Ferdy Sambo apakah menerima putusan tersebut. Di hadapan Komisi Sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan. Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. Dalam kesempatan itu, Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya. Sidang etik Polri dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, dihadiri oleh Ferdy Sambo dan 15 orang saksi. Ke-15 saksi yang dimaksud Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Pol Beni Ali, ex-Karoprovos, Kombes Pol Budi Hardi, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Agus Nurpatria, ex-Kaden Abiro Paminal, dan Kombes Susanto, ex-Kabagakum Provos Div Propam. 5 saksi lainnya yakni AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samuel. 2 saksi dari Patsus yakni Hari Nugroho dan Murbani Budi Pitono. 3 saksi lainnya adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.